Halo anak-anak, hari ini Bu El akan mendemonstrasikan cara membuat file presentasi melalui Canva. Pertama, buka Google Chrome, lalu diketikkan alamat URL dari Canva, canva.com. Lalu kita akan masuk ke beranda, secara otomatis kalau sudah punya akun akan masuk ke beranda Canva. Kemudian kita pilih template. Nah, kalian bisa menggunakan template yang tersedia di Canva, banyak sekali. Tinggal kalian mengetikkan atau memasukkan keyword atau kata kunci. Misalkan ini saya contohkan untuk mencari template presentasi tentang kebersihan lingkungan. Nah, ini Ibu ketikkan. Setelah selesai lalu di enter. Kemudian ini ada berbagai macam, banyak sekali template dari presentasi. Nah, kalau yang ada logo playnya, icon playnya, berarti nanti outputnya adalah dalam bentuk video. Nah, tetapi kalau yang tidak ada tulisan 1-15 seperti tadi, itu outputnya dalam bentuk berupa slide. Nah, di sini silakan dipilih. Kalian bebas sesuaikan dengan kebutuhan saja dan temanya. Kemudian di sini kalian pilih custom resource, kemudian ditunggu dulu loading ya. Nah, ini sudah muncul template dari PPT atau PowerPoint presentasi yang berada di Canva. Kalian bisa mengganti kata-katanya disesuaikan dengan keinginan kalian. Sebelum kita mulai mengedit, maka hal yang pertama adalah kita rename atau kita ganti namanya dengan klik file. Kemudian nama ini yang berada di atas kita beri nama kelompok, lalu diberi nama keterangan kelas, misalkan kelompok 9 kelas 9K misalkan saja. Ini ya, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian langsung kalian pencet ke area slide. Nah, untuk kalimat atau kata-katanya ini bisa kalian ganti dengan diklik aja. Ini contohnya adalah artificial intelligence. Nah, ini bisa kalian sesuaikan, bisa kalian atur, bisa posisinya diatur sebelah mana, kemudian besar kecilnya juga bisa diatur. Ini rapikan dulu tentang artificial intelligence yang ramah lingkungan. Nah, buat judulnya itu hurufnya lebih besar daripada huruf-huruf yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada kata pendukung atau kalimat pendukung, berikan di bawahnya. Benarkah AI menghabiskan banyak energi yang bisa merusak lingkungan? Nah, ini berikan keterangan di bawahnya, dan tentunya untuk keterangan ini hurufnya lebih kecil. Nah, ini ternyata dari template-nya di grup atau dikelompokkan, jadi kita ungroup dulu sehingga backgroundnya bisa kita sesuaikan, bisa kita perbesar atau perkecil ukurannya. Kemudian setelah itu kita sesuaikan penempatan posisi huruf. Kemudian kita lanjut ke slide 2. Nah, atau halaman kedua, bisa kalian isi dengan anggota kelompok, identitasnya, kelompok berapa, silahkan ditulis. Kemudian nama-nama anggota kelompok, silahkan ditulis dengan nama lengkap. Dan juga jangan lupa absen. Karena kelompoknya terdiri dari 4 orang, silahkan ada 4 nama lengkap dan juga absen. Jangan lupa ditulis anggota kelompok dari kelompok berapa. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian kita lanjut ke slide 3. Untuk mengisi slide selanjutnya, kita boleh ya, Bu El sarankan dan Bu El anjurkan memanfaatkan asisten kalian masing-masing. Ini contohnya adalah Bu El membuka AI menggunakan ChatGPT. Nah, tuliskan promptnya secara detail dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini contohkan, saya adalah seorang pelajar kelas 9 SMP yang mendapatkan tugas membuat presentasi. Nah,
tentang. Nah, ini tentangnya disesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ini Bu El contohkan saja tentang AI yang ramah lingkungan. Kemudian, apa yang kalian butuhkan? Nah, ya. Identitas kalian juga jangan lupa disampaikan kalau kebutuhan kalian itu kelompoknya terdiri dari 4 anggota. Nah, buatkan pembagian tugas untuk 4 anggota agar presentasi menjadi menarik. Nah, kita coba. Nah, maka akan muncul, banyak sekali nih ya, sudah lengkap ya. Anggotanya ada 4, tugas utamanya, isi yang dipaparkan. Nah, ini juga di akhir diberi tips agar presentasi lebih menarik. Nah, itu kalian silahkan membaca. Nah, kira-kira kalian pertimbangkan kira-kira mana yang bisa kalian ambil, mana yang tidak, dan silahkan didiskusikan secara berkelompok. Nah, setelah ini kita akan membuat prompt lagi ya. Nah, jadi kalian harus maksimalkan asisten kalian itu. Nah, ini Bu El coba membuat prompt lagi. Oke, gunakan alur cerita dan tambahkan elemen kreatif, karena di sini menurut Bu El ini alur cerita dan elemen kreatifnya itu cukup unik ya. Ini lengkapi dengan buatkan isi presentasi. Jadi apa yang kalian tulis di dalam slide nanti, nah tidak perlu mikir banyak-banyak. Nah, ya. Buatkan juga yang unik, menarik, dan tidak membosankan. Itu adalah menjadi poin plus dari presentasi yang lainnya. Nah, ini akan muncul AI ramah lingkungan. Slide pertama tentang apa? Nah, isi slide-nya sudah lengkap. Kemudian ada pembuka sampai ke narasinya juga sudah lengkap. Jadi kalian tinggal memasukkan data ini ke dalam slide, dan juga kalian juga bisa belajar bagaimana cara kalian berpresentasi, mempresentasikan hasil PPT ini dengan teman kalian besok. Nah, ini coba Bu El buat slide pertama. Bu El copy dulu. Kembali surat dari bumi untuk generasi masa depan. Nah, ini Bu El masukkan ke dalam slide selanjutnya. Nah, oh ya, ini judul ya. Judul berarti Bu El taruh di bagian atas. Nah, karena ini hurufnya belum sesuai, nah maka Bu El kecilkan, Bu El perkecil. Silahkan kalian bisa mengatur sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, karena tadi adalah judulnya, sekarang Bu El akan copy isi atau hal yang unik. Nah, ini adalah pemaparan yang unik daripada presentasi membosankan. AI adalah bla 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 bla, manfaat AI adalah bla 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 bla. Itu ya, coba kalian membuat hal yang unik dan tidak membosankan seperti ini. Nah, jadi ini presentasinya seperti bercerita ya. Kemudian tadi sarannya adalah untuk memberikan animasi atau gambar bumi yang sedang bersedih. Kalian bisa membuat dengan mencarinya di bagian elemen, kemudian tulis saja kata kuncinya bumi sedih. Nah, ini BL pilih yang ini saja. Hapus dulu gambar sebelumnya. Nah, kemudian kalian bisa memposisikan di tempat yang sesuai dengan keinginan, sesuai kreativitas kalian saja. Kira-kira di mana tempat yang cocok. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tambahan fakta singkat juga. Ada sampah terus bertambah. Namanya PowerPoint, maka isinya berupa poin-poin penting saja. Ya, jadi BL tambahkan di sini karena melihat space-nya sudah agak penuh, jadi BL ubah layout-nya untuk judul dan narasinya BL taruh di agak atas. Nah, ya seperti ini. Kemudian, jika kalian ingin menambahkan teks
baru, nah, maka pilih bagian teks, kemudian add heading itu judul, add subheading itu subjudul, dan little itu bagian huruf yang lebih kecil. Nah, kamu pastekan ke sini, kemudian diatur layoutnya kira-kira yang cocok dan yang tepat itu bagaimana. Nah, ini cari gambar fact atau fakta biar lebih menarik. Jadi keterangan di situ sebagai apa, seperti itu. Jadi tidak rancu begitu. Nah, kalian juga bisa mengatur mengubah hurufnya, fontnya, warnanya. Kalian sesuaikan saja sesuai dengan keinginan ya. Jangan sampai hurufnya terlalu kecil dan jangan sampai hurufnya juga tidak terlihat atau bahkan nabrak ya. Biasanya ada itu yang nabrak dengan gambar. Nah, seperti ini disesuaikan saja. Jika ingin lebih terlihat jelas, nah kamu bisa memberikan efek. Silahkan dipilih, ada banyak sekali efek, silahkan dieksplor semuanya. Kemudian untuk slide selanjutnya, jika tidak terpakai maka pilih hapus saja. Nah, karena tadi di template-nya kan slide-nya banyak sekali. Nah, seperti ini ya. Sehingga sudah kita kembali ke prompt-nya. Nah, di sini WL cek lagi, ternyata sudah sangat lengkap. Jika kalian belum puas, silahkan buat prompt lagi dan tanyakan apa lagi yang kalian butuhkan. Nah, dengan jelas ya. Ini juga ada ide tambahan agar mendapatkan nilai lebih tinggi. Ada kesimpulan, kemudian ada gaya dan bagaimana menata layout tampilan. Nah, apa saja icon-icon yang harus dimasukkan, itu sudah lengkap sekali. Sekarang kita akan membagikan. Nah, kalian juga bisa membagikan ke teman kelompok kalian agar satu slide itu dikerjakan di mana saja itu bisa. Caranya share, kemudian anyone with the link can edit ya, karena teman kalian akan mengedit slide ini kemudian di copy link. Nah, linknya kemudian kamu bagikan, kamu paste ke teman-teman kalian begitu ya. Selesai, jangan lupa Bu El tunggu minggu depan ya untuk membagikan linknya sebelum kalian presentasi. Oke, terima kasih.